Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai penentuan luas permukaan dengan metode BET. Analisis luas permukaan merupakan salah satu teknik penting dalam karakterisasi material karena luas permukaan biasanya berkaitan erat dengan berbagai sifat seperti absorpsi, katalisis, difusi, dan permeabilitas. Nah, salah satu metode yang paling umum digunakan untuk analisis luas permukaan adalah metode Brunner, Emmert, Taylor atau BET. Nah, metode BET ini merupakan sebuah teknik analisis yang digunakan untuk menentukan luas permukaan spesifik suatu material, di mana metode ini didasarkan pada prinsip adsorpsi gas pada permukaan material. Metode ini mengasumsikan bahwa adsorpsi gas terjadi secara multilapisan atau multilayer adsorption pada permukaan material. Metode ini sangat berguna dalam karakterisasi material seperti karbon aktif dan zeolit dalam menentukan sifat-sifat material seperti porositas, luas permukaan, dan volume pori-pori. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur luas permukaan menggunakan metode BET adalah Surface Area Analyzer atau SAA. Nah, prinsip kerja dari alat ini menggunakan mekanisme adsorpsi gas, umumnya nitrogen, argon, dan helium, pada permukaan suatu bahan padat yang akan dikarakterisasi pada suhu konstan, biasanya suhu didih dari gas tersebut. Alat ini pada dasarnya hanya mengukur jumlah gas yang dapat diserap oleh suatu permukaan padatan pada tekanan dan suhu tertentu. Nah, ini merupakan alat SAA. Tentu telah banyak teori dan model perhitungan yang telah dikembangkan oleh para peneliti ya untuk mengubah data dari alat ini, yaitu berupa jumlah gas yang diserap pada berbagai tekanan dan suhu, menjadi data luas permukaan, distribusi pori, volume pori, dan lain-lain. Nah, sebagai contoh, untuk menghitung luas permukaan padatan itu ada teori BET, teori Langmuir, teori Teplot, dan sebagainya. Namun, dalam berbagai kasus, metode BET adalah yang paling sering digunakan. Nah, berikut merupakan penentuan luas permukaan dengan metode BET, di mana ini merupakan rumus penentuan luas permukaan metode BET. Di sini V-nya itu merupakan volume gas N2 yang teradsorpsi pada tekanan relatif tertentu atau P per P0. Kemudian VM ini merupakan kapasitas monolayer atau volume gas yang teradsorpsi pada keadaan STP, dan C merupakan konstanta BET. Nah, ketika rumus penentuan luas permukaan metode BET ini disubstitusikan pada persamaan linier, nah, dapat terlihat bahwa Y-nya ini merupakan 1 per Pi dikali P0 per P min 1, kemudian di sini ada X-nya adalah P per P0 dan M-nya atau slope-nya yang ini adalah C-1 per Pm dikali C, dan intercept atau nilai C-nya adalah 1 per Pm dikali C. Nah, kemudian dari kita mengetahui intercept maupun slope dari persamaan linear ini, nah kita dapat menghitung nilai VM atau kapasitas monolayernya. Nah, nilai VM ini didapatkan dari gabungan ya antara persamaan intercept dan slope. Didapatkan nilai PM itu dapat dihitung dengan rumus 1 per C plus M. Nah, nilai PM ini nanti digunakan untuk menghitung luas permukaan dari suatu material. Nah, berikut merupakan luas permukaan ya. Dalam kasus ini merupakan luas permukaan total di mana rumusnya yaitu VM dikali dengan NA dikali dengan A dibagi dengan volume STP. Di mana VM ini tadi yang sudah didapat dari persamaan ini yaitu kapasitas monolayer,
Kemudian NA adalah bilangan Avogadro yang tak diketahui, yaitu sebesar 6,022 dikali 10 pangkat 23 mol pangkat min 1, dan A merupakan luas permukaan yang ditempati satu molekul gas. Nah, untuk gas N2 itu nilainya sebesar 0,162 nanometer persegi. Nah, itu untuk perhitungan luas permukaan. Nah, apa sih kelebihan dari metode BET ini? Ada beberapa kelebihan dari metode BET, diantaranya yang pertama yaitu metode BET ini sensitif dan akurat untuk mengukur luas permukaan dari material. Yang kedua, dapat digunakan untuk berbagai jenis material. Yang ketiga, relatif mudah dilakukan. Dan yang terakhir, peralatan yang digunakan itu relatif terjangkau. Kemudian untuk kekurangan dari metode BET ini, yang pertama, hanya dapat mengukur luas permukaan eksternal dari material. Yang kedua, tidak dapat mengukur luas permukaan pori-pori yang sangat kecil. Dan yang ketiga, memerlukan sampel yang sudah dibersihkan dan dikeringkan. Nah, sekian video penjelasan mengenai penentuan luas permukaan dengan metode BET. Di video selanjutnya kita akan menganalisis penentuan luas permukaan dengan metode BET. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.